Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah Masjid Ar-Rahmah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat terus meraih kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sehingga nanti di akhir kehidupan kita bisa mencapai keadaannya husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Dan marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti berhak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat kalau bingung tinggal bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada masalah bisa langsung datang kepada Nabi SAW. Kalau imannya turun, maka mereka akan mudah dengan duduk di majelis beliau, maka hatinya pun langsung tenang. Mereka hidup bersama Rasul, melihat wajah Nabi Muhammad SAW, langsung mendengar nasihat-nasihat beliau. Sedangkan kita, jarak kita dengan Rasulullah SAW lebih dari 14 abad. Tidak pernah kita melihat beliau, tidak pernah kita duduk langsung di majelis beliau SAW. Maka ketika kita masih menjaga iman kita di zaman ini, maka jauhlah lebih berat. Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'ala al-jamr. Akan datang suatu zaman orang yang sabar berpegang pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Menggenggam bara api itu panas, sakit, berat. Itulah gambaran orang yang tetap sholat ketika yang lain lalai, tetap ke masjid ketika yang lain sibuk dunia, tetap jujur ketika yang lain melakukan kecurangan. Maka kalau hari ini kita masih mau sholat berjamaah, masih mau hadir di masjid, masih mau mendengar nasihat, itulah tanda iman kita masih hidup dan ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat disebutkan, orang yang beramal di masa penuh fitnah mendapatkan pahala besar karena beratnya ujian. Kita juga bersyukur memiliki pengurus masjid yang tidak kenal lelah mengingatkan, punya para penasehat yang seperti orang tua kita di masjid ini. Mereka mungkin tidak digaji, tapi tetap mengurus kebersihan, kegiatan dakwah, administrasi. Demi apa? Demi kita bisa nyaman melaksanakan ibadah di dalamnya. Dan jamaah yang istiqomah memaukan masjid ini, itulah orang-orang yang sedang menggenggam bara api dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran surat At-Taubah yang ayat 18. Dan juga kepada para donatur yang telah membangun masjid ini, yang menyumbangkan harta, yang menyumbangkan tenaga dan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga. Bayangkan, masjid ini berdiri
adzan berkumandang, salat ditegakkan, ilmu diajarkan. Setiap sujud yang terjadi di sini, setiap ayat Al-Quran yang dibaca di dalamnya, setiap doa yang kita panjatkan, itu mengalir pahalanya kepada orang yang membangunnya, kepada mereka yang memakmurkannya. Kita memang jauh dari zaman Rasulullah SAW. Tapi kalau di zaman fitnah ini kita masih mau beribadah, masih mau menjaga masjid, masih mau berbuat baik, maka sungguh kita insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah menjaga para pengurus, para penasihat, para donatur, dan seluruh jamaah yang istiqomah memakmurkan masjid ini. Dan semoga kelak kita tidak hanya berjamaah di dunia, tapi juga bersama Rasulullah SAW di surganya kelak. Amin. Allahumma amin. Demikian apa saya sampaikan. Mohon maaf kepada Allah, ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.